Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran di Iqra 4 di halaman 21. Di sini kita mempelajari kembali cara membaca huruf-huruf yang disukunkan selain huruf-huruf qalqalah dan juga selain huruf nun dan mim, karena sudah dipelajari sebelumnya. Dan kita mempelajari huruf-huruf yang sukun seputar sifatnya yang harus kita penuhi. Karena ketika huruf-huruf hijaiyah itu dibaca sukun, sifat dan makhrajnya akan sangat tampak sekali ya. Dan menjadi pembeda antara huruf satu dengan yang lainnya yang mungkin memiliki tempat keluar yang sama, namun dia terbedakan dengan sifatnya. Mari kita pelajari bersama cara membacanya. Dan sebelum kita memulai, silahkan sekiranya pembelajaran ini bermanfaat, bisa di subscribe channel ini, kemudian di like, di komen, dan di share. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di sini huruf yang disukunkan yang pertama adalah huruf shin ya. Dan ini kelanjutan dari pelajaran pada video sebelumnya. Untuk huruf sya di sini, ketika dia sukun, dia memiliki aliran, yaitu udara yang dialirkan dan juga sekaligus suara yang dialirkan. Dan untuk udara yang mengalir tersebut bersamaan dengan tersebarnya udara ya di sekitaran rongga mulut kita ketika kita hembuskan udaranya, kemudian terus kita alirkan. Contohnya ash, ash, ash. Lanjut pada kalimat, kita baca bersama. Ashtatan, ashtatan, ashtatan. Ingat ya, ketika huruf itu sukun dan dia memiliki sifat yang mengalir, maka mengalirnya itu terus kita alirkan sampai kita baca huruf setelahnya, yaitu di sini adalah huruf ta ya. Kemudian kita baca kalimat yang panjangnya. Alam nashrah laka, alam nashrah laka, alam nashrah laka. Di sini ada 3 huruf sukun ya, yaitu mim sukun, kemudian shin, kemudian ha yang disukunkan. Huruf-huruf yang sudah kita pelajari ya, maka kita penuhi sifatnya atau syaratnya, yaitu ketika dia mengalir kita alirkan terus ya sampai terbaca huruf setelah huruf sukun tersebut. Kemudian di bawahnya kita lanjutkan, yaitu huruf shad yang sukun. Huruf shad memiliki sifat mengalir juga ya, udara yang mengalir ditambah juga dengan suara yang dialirkan juga. Dan juga huruf shad memiliki sifat yang tebal, maka ketika kita alirkan suaranya dan juga nafasnya sekaligus, pangkal lidah kita naikkan untuk menabalkan sifat huruf shad ini. Mari kita contohkan. Als, als, als. Dan juga kita harus berhati-hati huruf yang sebelum huruf shad ini, yaitu huruf a, jangan sampai terbaca tebal ya, jangan sampai begini. Os, o ya, terjadi o, jangan sampai, tetapi tetap a ya. Als, demikian. Kemudian selanjutnya lanjut pada kalimat yaslaunaha, yaslaunaha, yaslaunaha. Kemudian kalimat yang panjang kita baca. Tasla naron hamiyatan, tasla naron hamiyatan, tasla naron hamiyatan. Kemudian di bawahnya kita lanjutkan, yaitu huruf dhad yang disukunkan ya. Huruf dhad ini memiliki aliran juga ya, yaitu aliran suara tanpa ada hembusan napas ya. Jadi suara saja yang dialirkan, sekaligus juga kita tekan ke atas sebagian besar lidah kita ya, karena dia memiliki sifat tebal, ditambah juga
sifat idbaq yang menempel sebagian besar lidah ke langit-langit. Untuk makhrajnya di tiap-tiap hurufnya kita sudah mempelajarinya di Iqra jilid 1. Silahkan teman-teman mengikuti Iqra jilid 1 untuk mengetahui di mana letak makhraj tiap-tiap huruf hijaiyah. Di sana kita sudah sampaikan. Mari kita contohkan huruf dhad ini. Au, au, au. Kemudian masuk pada kalimat au afan, au afan, au afan. Kemudian setelahnya yang kalimat yang panjang kita baca kaidahum fi tawlilin, kaidahum fi tawlilin, kaidahum fi tawlilin. Kemudian di bawahnya kita lanjutkan, yaitu ada huruf dha di sini ya. Huruf dha juga memiliki sifat tebal. Kita jangan lupa untuk menaikkan pangkal lidah kita untuk menebalkan suaranya, dan juga ketika dia sukun kita alirkan juga suaranya ya, tanpa kita alirkan udara atau nafasnya. Jadi hanya suara saja yang mengalir. Mari kita contohkan. Au, au, au. Masuk pada kalimat yadhharu, yadhharu, yadhharu. Kemudian kalimat yang panjang kita baca awlama alaihim qamu, awlama alaihim qamu, awlama alaihim qamu. Kemudian di bawahnya kita lanjutkan. Di sini ada huruf ghain yang sukun. Huruf ghain juga memiliki sifat yang mengalir ya, yaitu suara saja yang mengalir. Dan juga dia memiliki sifat yang tebal, sehingga kita juga menaikkan pangkal lidah kita untuk menebalkan suaranya. Mari kita contohkan. Au, au, au. Kemudian masuk pada kalimat maghfiratun, maghfiratun, maghfiratun. Kemudian kalimat yang panjang kita baca la yusminu wa la yughni, la yusminu wa la yughni, la yusminu wa la yughni. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu ada huruf fa yang sukun ya. Huruf fa ketika sukun juga mengalir ya, yaitu mengalir udara dan juga suaranya ya. Kita alirkan. Mari kita contohkan bersama. Af, af, af. Masuk pada kalimat afidatun, afidatun, afidatun. Kemudian kalimat yang panjang kita baca la ya'uduhu hifdhuhuma, la ya'uduhu hifdhuhuma, la ya'uduhu hifdhuhuma. Kemudian di bawahnya kita lanjutkan. Di sini ada huruf H yang sukun ya. Huruf H juga mengalir ketika sukun ya, baik itu udara dan juga suaranya. Mari kita contohkan. Ah, ah, ah. Masuk pada kalimat ahlika, ahlika, ahlika.
Kemudian setelahnya kalimat yang panjang. Wa ahdihim ra'una. Wa ahdihim ra'una. Wa ahdihim ra'una. Kemudian di bawahnya kita lanjutkan lagi, yaitu di sini ada huruf lam yang sukun. Huruf lam ketika sukun ya, kita tekan makhrajnya di langit-langit, yaitu ujung lidah dan juga tepi bagian ujungnya ya, atau tepi ujung lidah. Kita tempelkan terus sambil kita alirkan suaranya, karena dia memiliki sifat yang tidak tertahan dan juga tidak mengalir secara penuh ya. Jadi suara yang mengalir ketika huruf lam ini sedikit mengalir, yaitu suaranya menyimpang di kanan dan kiri lidah ya, karena ujung lidahnya kita tempelkan terus di gusi atas ya, gusi bagian atas. Kita contohkan. Al masuk pada kalimat alqa. Untuk lam sukun ini ya, ketika dia kita sukunkan dan juga berpindah ke huruf setelahnya, jangan sampai terpantul ya, jangan sampai begini alqa ya, ada le-nya itu memantul ya, jangan sampai. Jadi terus saja kita tahan di gusi atasnya ujung lidah kita sampai berpindah huruf ya. Contohnya lagi alqa, supaya tidak memantul. Kemudian setelahnya ya, di sini kalimat yang panjangnya fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha. Demikian ya untuk pelajaran huruf-huruf yang disukunkan. Huruf lam adalah pelajaran yang terakhir, karena huruf yang lainnya seperti huruf waw sukun, kemudian ya sukun itu sudah kita pelajari ya. Yaitu ketika huruf itu dibaca panjang, ada waw sukun dan juga ya sukun, dan juga bacaan lin ketika bertemu dengan waw sukun dan ya sukun juga. Demikian pembelajaran kita untuk huruf-huruf yang sukun. Kita kembali pada pelajaran berikutnya nantinya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.